Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan demonstrasi terhadap aplikasi Satria Keren. Nah, Satria Keren sendiri ini berupa singkatan ya. Singkatannya di sini ada Sistem Analitik dan Teknologi Raja Wali IPB untuk Inovasi Agro, pengukuran kinerja keberlanjutan rantai pasok dan prediksi rendemen agroindustri gula tebu. Di sini yang Satria Keren 2025 versi 2. Nah, lalu untuk fitur utamanya di sini kita mempunyai dua fitur utama, yaitu pertama, analisis kinerja keberlanjutan dari rantai pasok pabrik gula. Dan yang fitur kedua yaitu analisis untuk prediksi rendemennya. Dan di sini kalau kita bisa kalian mau mengakses untuk aplikasi ini tersedia di link berikut ini, satria-ip-rajawali2.co.id. Oke, lanjut. Di sini kalau kalian melihat ada gambar di pojok kanan bawah, ini certified by. Jadi Satria Keren ini sudah tersertifikasi internasional ISO, dua sertifikasi ISO yaitu ISO 29110 tentang software engineering dan ISO 25002. Nah, ini sebenarnya bisa kalian klik. Nah, kalau jika diklik, kita akan menuju tampilan seperti ini. Lalu di sini ada dua ISO-nya. Yang pertama 29110-1/1 2024 dan ada ISO 25022 2024. Nah, ini statusnya aktif ya, diterbitkan 27/11/2025 dan berlaku hingga 27/11/2026. Nah, lembaga penerbitnya itu USEC atau United States Accreditation Council. Nah, ini kalau kalian mau unduh dan lihat sertifikat, bisa. Nah, ini sertifikat ISO-nya. Lalu di sini juga bisa sertifikat ISO-nya. Ya. Lalu, oke, mari kita lanjut ke halaman aplikasinya kembali. Nah, jadi mungkin kita akan coba masuk ke sistem ya. Nah, di sini kita mau login sebagai admin. Nah, jadi untuk mendukung pengerjaan atau proses untuk menginput data di Satria Keren, kita menerapkan beberapa struktur user untuk mempermudah proses penginputan. Jadi inputnya itu tidak menggunakan satu user, tapi kita melakukan beberapa user yang memang memiliki data untuk memudahkan proses pengukuran kinerja dan prediksi rendemennya. Jadi di sini yang pertama kita mau coba login untuk admin terlebih dahulu. Ini tinggal pencet login, lalu mungkin akan ada loading. Nah, ini untuk tampilan dashboard dan masuk dari Satria Keren. Nah, di sini bisa kelihatan kalau dan ada namanya admin pabrik. Lalu di sini ada beberapa hal yang muncul seperti nilai kinerja keberlanjutannya pada periode 2021. Lalu ada nilai prediksi rendemennya. Nah, di sini juga ada fitur jika memang belum ada perhitungan, mungkin karena video ini di tag-nya malam jadi tidak ada perhitungan dan belum ada perhitungan. Di sini bisa ganti tahun dan sebagainya. Di sini juga ada grafiknya dan ada informasi bagian mana yang belum mengisi datanya kan jika memang belum selesai perhitungan nilai kinerja. Nah, untuk fitur pertama pengukuran kinerja sendiri ini bisa lewat sini. Ini adalah fitur pertamanya. Jika untuk admin, kita bisa menambah tombol pengukuran. Nah, lalu misalkan sini ada pabrik, ada 3 pabrik. Nah, kita bisa melakukan seperti ini untuk menambah tombol pengukuran. Nah, lalu untuk mengisinya, kita tinggal pencet tombol yang berwarna biru ini, yang warna detail. Nah, jika batas pengisian sudah lewat, kita diminta untuk mengubah batas pengisian terlebih dahulu. Misalnya ini supaya masih bisa diedit, kita ubah menjadi sampai tanggal 17. Oke, kalau sudah disimpan, nanti akan ada tulisan batas pengisian berhasil diperbarui. Lalu lanjut, karena batas pengisian sudah berubah, kita bisa melakukan pengisian. Nah, di sini proses pengisiannya. Nah, di sini kita juga diberikan penjelasan atau panduan untuk mengisi datanya. Jadi untuk gunakan titik atau koma sebagai pemisah angka desimal, lalu jangan gunakan tanda pemisah atau apapun untuk angka ribuan. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini ada beberapa.
Jadi misalkan tadi 400,5 nanti juga disimpan. Nah, untuk admin ini kita memiliki button aksi untuk unlock dan lock datanya. Jadi jika udah disimpan, misalkan contohnya status ini sudah disimpan oleh si user. Nah, sebagai admin kita bisa mengunlock datanya untuk si user melakukan edit. Ini ada 4 dimensi, ada sumber daya, ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk mengukur kinerja keberlanjutan manajemennya. Dari 4 dimensi ini akan diperoleh satu nilai yang seperti tadi itu. Nah, di sini juga ada over sebagian ini ada beberapa informasi masukan bagaimana data ini bisa diinput atau dari mana datanya kita bisa dapatkan. Nah, ini di semuanya dan lain sebagainya. Nah, untuk prosesnya jika memang angkanya sudah benar, kita tinggal pencet simpan dan akan tersimpan. Oke, seperti itu. Cukup mudah. Setelahnya mungkin kita akan kembali ke nanti. Nah, setelahnya jika kita ingin melihat kapan atau hasil dari pengisiannya, kita bisa menuju tombol seperti ini. Nah, ini di bagian dashboard, tinggal klik aja bulat-bulat ini, lihat detail. Nah, jadi ini contoh perhitungan yang sudah selesai di pabrik, salah satu pabrik pada periode 2021. Nah, ini untuk agregatnya bisa kita lihat. Kita juga memiliki kategori dan sebagainya. Nah, untuk kategorinya sendiri itu kita bisa melakukan sini. Nah, ini kita juga diberi pemberitahuan kalau 0 sampai 25 itu tidak berkelanjutan, 25 sampai 50 kurang berkelanjutan, 50 sampai 75 itu cukup berkelanjutan, dan 75 sampai 100 itu berkelanjutan. Jadi ini sesuai dengan keterangan yang tadi. Misalkan ekonomi itu 33,62 berarti kurang berkelanjutan. Dan kita bisa lihat di sini juga. Nah, ini beberapa variabel-variabel yang untuk digunakan mengukur nilai kinerja bagian ekonomi. Nah, ini bisa kita urutkan berdasarkan nilainya atau berdasarkan prioritas indikator. Berdasarkan leverage-nya. Jadi indikator dengan nilai leverage tertinggi memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Indikator dengan nilai leverage tinggi dapat digunakan sebagai prioritas utama dalam pengembangan strategi peningkatan kinerja keberlanjutan rantai pasok. Itu ada bagian sosial, ada bagian lingkungan, ada bagian ekonomi, dan sumber daya. Nah, mungkin itu saja untuk fitur pertama, yaitu kinerja keberlanjutan. Kita juga bisa melakukan fitur yang kedua, yaitu mengukur rendemen. Nah, untuk pengukuran rendemen seperti ini, sebagai admin atau QC-nya, kita juga tinggal menambah prediksi rendemen. Di sini nanti akan keluar blok kebunnya, dan kita pilih jenis yang kita tanam. Ini juga ada penjelasannya, nama blok kebun, jenis kategori, masa tanamnya, varietasnya, masakannya, Brix itu apa, dan curah hujan itu bagaimana cara mengukurnya. Sudah kita berikan penjelasan semua di dalam itu. Karena kita tinggal hitung prediksi. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, nilai prediksinya 6,21. Nah, jika sudah dinilai, nanti mungkin akan muncul di sini 6,21. Nah, itu untuk proses prediksi rendemen. Selain untuk yang diinput ke dalam sistem seperti ini, dan ini bisa dihapus, kita juga punya kalkulator prediksi rendemen. Nah, kalau kalkulator prediksi rendemen ini kita tidak perlu menginput ke dalam sistem. Jadi ini hanya untuk perhitungan di luarnya. Misalkan masukkan seperti tadi. Masa tanamnya berapa, masakan berapa, varietas berapa. Dan ini kita hitung prediksi. Nah, nanti akan keluar juga 6,41. Nah, bedanya kalau di sini yang 6,41 tidak dimasukkan ke dalam sistem, ini cukup kalkulator saja. Itu. Nah, lalu juga di sini mungkin tadi ya sempat kelewat, ada beberapa
struktur user yang akan berinteraksi di dalam sistem ini. Pertama ada direksi, kepala pabrik, admin, quality control, SDM, instalasi, pabrikasi tanaman, dan TUK. Dan ini disusun berdasarkan kebutuhan sistem dan bagaimana data diperoleh di lingkungan yang asli. Jadi ini si pemilik data. Adapun khusus untuk direksi, sebenarnya ini hanya untuk menampilkan dashboard untuk direksi, bagaimana mereka bisa memantau user-usernya. Dan terakhir di sini ada user manualnya, bisa dilihat bagaimana cara login, dan ada kontak yang bisa dihubungi. Mungkin kita coba untuk masuk ke bagian direksi, karena sedikit berbeda di sana, yaitu kita mencoba masuk. Nah, untuk akun direksi, mereka akan digalakkan dan mereka hanya memiliki fitur beranda, kalkulator, dan manual singkat. Jadi untuk direksi hanya bisa melihat bagaimana nilai kinerja keberlanjutan dari si pabriknya, mulai dari tidak berkelanjutan dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa melihat detail laporannya yang seperti tadi, namun ini agak berbeda tampilannya, tapi kurang lebih fiturnya tetap sama. Itulah untuk direksi. Iya, mungkin sekian penjelasan dari aplikasi Satria Keren ini, dan ini bisa kalian coba dan langsung diakses di link berikut, Satria ipb-rajawali2.co.id. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.